Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel BMG Racing. Ya, di video ini saya akan buat video tentang CDI ya. Nah, ini lebih tepatnya kita berfokus pada CDI kepunyaannya Shogun ini. Nah, jadi ini CDI yang udah rusak atau nggak terpakai, cuma kita buat contoh. Jadi nanti kita lebih ke jalur-jalur kabelnya dan juga warna kabelnya. Ya sekedar warna sih, bukan, soalnya ini untuk CD ini itu sama kayak punyanya di Mega Pro, Shogun, terus di apa namanya, VR yang roda 3 itu VR juga sama bisa. Nah, di GL Max Newtek ya. Nah, itu jadi CD ini itu sama. Jadi untuk soket-soketnya juga sama. Nah, tapi yang membedakan itu di limitnya. Jadi untuk limit limit dari CD ini. Jadi limit itu ketika 3 spol kayak dedet. Untuk penjelasannya limit tuh ya sekedar ya kayak gitulah. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas lebih lanjutnya, karena kita lebih fokus ke ininya nanti biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, jadi tadi untuk kesamaan CDI nya, cuman ini untuk CDI di punyanya Shogun. Nah, ini bukan original ya, ini imitasi. Nah, nanti ada juga pembahasan original dan imitasi itu kelebihan dan kelemahannya kayak gitu. Nah, di sini kita langsung aja menuju ke soket-soketnya. Tidak usah digambar ya, kita pakai kayak gini aja. Untuk biar lebih mudah kita posisikan CDI nya kayak gini biar kita mengingatnya itu gampang. Sebenarnya kita nggak perlu ingat terus, yang penting kita paham. Selagi kita paham, kita nggak bakalan lupa gitu. Ketika kita dikasih pancing sedikit akan ingat lagi kayak gitu. Kalau kita semuanya kita ingat, nah nanti stres guys. Nggak kuat, memori otaknya nggak kuat. Oke, dari sini kita kasih nomor aja, kita gini biar gampang, atau kita nanti langsung tunjuk-tunjuk. Kalau kita kasih nomor dari sini kita buat satu aja ya. Ini sini nomor satu. Nah, sini satu. Terus kelihatan enggak? Ini dua, ini tiga. Oh, sini aja, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam. Jadi langsung satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi mengikuti gini ya, bentuk kayak angka 5 ini. Nah, ini untuk jumlahnya kan ada 6 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa fungsi-fungsinya dan kabelnya itu mengarah, soketnya itu mengarah kemana, nah kayak gitu. Nah, kalau kita di motor Shogun lama atau di Honda, nah ini hampir sama untuk warnanya guys. Kalau untuk warnanya si Shogun sih kurang hafal ya, lebih hafal di Honda kalau saya. Nah, cuman kalau yang posisi ini nomor satu ini itu mengarahnya ke masa guys. Nah, ini mengarahnya ke masa. Jadi ini biasanya kabel warna hijau ya rata-rata masa. Nah, masa atau ground. Nah, ini nomor satu. Nah, yang kedua itu kabel atau soket yang mengarah ke pulser. Nah, kalau pulser itu biasanya warnanya biru strip kuning. Jadi kabelnya lebih dominan warna biru, cuman ada stripnya kuning. Nah, di sini nomor 2. Nah, dan nomor 3 itu dia mengarahnya ke coil. Nah, coil itu yang sebelum busi ya. Jadi kan kita listrikan pengapian dari spool ke, kalau ini ke kiprok atau ke CDI. Nah, pokoknya ini strom apa, arusnya itu dapat dari kiprok atau aki kayak gitu. Jadi lari ke CDI, habis itu habis dari CDI baru ke coil ke busi, nah baru ke mesin kayak gitu. Jadi ini mengarahnya ke coil. Jadi paham kan, coil, busi oil juga apa. Nah, ini coil. Nah, terus nomor 4 ini kosong. Nah, ini kosong. Kadang kita beli soket yang imitasi itu masih ada kabelnya, tapi itu nggak terpakai. Ini kosong. Nah, terus yang sini nomor 5. Nomor 5 itu dia 12 volt. Jadi kabel warna, biasanya warna apa ya? Kabel warna hitam atau merah lah ya, pokoknya ya hitam. Pokoknya keluar dari kontak, kabel kontak hitam lah. Nah, hitam merah sama aja. Tapi kalau kita pakai kabel merah kan jadi langsung nyala terus ya. Tapi kalau di Honda itu kabel warna hitam itu
kabel output kontak. Pokoknya kita tidak terlalu berpatokan pada warna kabel, yang penting ini pokoknya masuknya dari output kontak. Ketika dikontak itu dia langsung keluar arus, dia mengarahnya ke sini. Nah, ini bakal aktif CD ini kayak gitu. Atau kita nggak pakai kontak, jadi kabel 12 volt keluar dari kiprok itu mengarahnya ke sini. Kita sambung itu dia malah ini aktif. Nah, ini CD itu pengatur pengapian. Jadi kan ada juga secara jauh, kita bahas secara jauh juga ya, ada kayak pick up pulser, titik pick up pulser. Nah, jadi atau tonjolan magnet biasanya kalian pahami ya. Nah, itu kan juga ada beberapa derajat sebelum TMA, beberapa derajat sesudah TMA, nah kayak gitu. Nah, itu sangat berpengaruh pada CD. Jadi ketika ini digunakan di Mega Pro, kita atur derajat ulang, kita dial ulang juga malah bagus, soalnya ketika mesin udah up atau masih standar juga lebih bagus dipasang. Cuman kalau ini dipasang Shogun, dipasang ke Mega Pro langsung, itu bisa-bisa aja. Jadi kayak gitu ya. Yang nomor 6 kosong. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 ke 12 volt, pokoknya dapat arus 12 volt ini. Kalau ini nggak dapat arus 12 volt, jadi nggak akan aktif. Nah, yang 6 ini kosong. Jadi yang untuk yang kosong kita kalau dari sini ya, ini pokoknya yang kotak besar di atas, pojok kanan bawah ini 0. Nah, yang pojok kiri bawah dari kotak yang besar ini itu dia 0. Jadi cuman 4 kabel. 1 massa, 2 booster, 3 coil, 4 kosong, yang 5 12 volt, yang 6 kosong kayak gitu. Nah, dan saya juga ada sedikit tambahan untuk perbedaan CDI ori dan imitasi untuk arus DC seperti ini ya. Ini tipe arus yang DC kalau pakai CDI kayak gini. Kalau kita pakai Grand atau CDI Tiger itu pakai spool yang kecilnya itu arus AC. Arus AC itu dia listrik yang dikeluarkan busi itu akan mengikuti RPM mesin. Ketika RPM semakin besar, maka arus atau listrik yang keluar semakin besar. Tapi kalau DC ini stabil. Nah, kalau DC ini stabil, tapi ada kelemahannya. Kalau kita pakai itu DC itu karena arus stabil ya, pasti harus dapat supply yang stabil juga. Makanya itu lebih bagusnya kalau yang CDI kayak gini itu pakai aki. Ya, pakai baterai, pakai aki. Jadi untuk supply 12 voltnya dari aki, dari kiprok itu lancar. Jadi CDI itu bakalan awet. Ini berlaku untuk CDI imitasi. Tapi untuk CDI ori sebenarnya tanpa aki juga nggak apa-apa. Tapi alangkah bagusnya akan lebih awet jika juga pakai aki. Kalau CDI ori ya setahu saya sih pengalaman ya, itu tanpa aki kita pakai belajar, pakai berbulan-bulan, berhari-hari, bahkan itu aman. Tapi pasti suatu saat mungkin ada kerusakan komponennya, karena juga arus yang didapatkan dari kiprok itu tidak stabil. Kalau tidak pakai aki kan arus yang kita andalkan cuma dari kiprok. Nah, kiprok kan kadang ada kerusakan di kiprok naik turun. Nah, nanti yang jadi jadi kerusakan lagi di sini. Jadi kayak kadang mesin rusak nggak diperbaiki membrane. Nah, kayak gitu membrane-nya kan dari listrik kan kayak gitu ya, beda-beda sih kasusnya kayak gitu. Jadi biasanya, tapi pokoknya alangkah baiknya pakai aki yang kalau pakai pengapian DC seperti ini ya. Kalau CD ori nggak masalah lah, masih bisa. Kadang teman-teman ada yang komen juga, saya nggak pakai aki, CD ini juga aman-aman aja. Iya, mungkin beberapa bulan, tapi kalau buat jangka panjang kasihan CD-nya, karena kita nggak tahu umur kiprok juga berapa lama. Jadi antisipasi ya, lebih baik antisipasi. Nah, sebelum kejadian, karena untuk CDI original punya Mega Pro, punya Shogun itu mahal guys. Nah, beda kalau imitasi ini 100 ribuan itu udah dapat. Nah, tapi untuk imitasi 100 ribuan biasanya kalau kita nggak pakai aki itu copot, dia cepet rusak, bakal dia akan strum hilang-hilang terus gas berebut. Nah, tenaga ngempos. Nah,
Nah, karena arusnya kurang lancar. Nah, ketika dipasang lagi kembali normal lagi karena belum sepenuhnya jebol. Nah, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Oke, jadi pembahasan seputar CDI Shogun atau CDI Mega Pro. Nah, sekian dulu ya. Oh iya, ada tambahan lagi saya lupa. Pokoknya Shogun itu dia no limit, gas sampai mentok panggang bengok. Nah, tapi kalau Mega Pro itu masih ada limitnya. Nah, kayak gitu. Oke, itu aja. Oke, semangat belajar. Semangat ya. Semangat cah dari Canom. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam otomotif. Salam Erik. Oke, terima kasih.